Pernah dengar gak kalau sistem keuangan global itu sebenarnya dikendalikan oleh sekelompok kecil elit yang gak kelihatan? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng cerita yang sangat kontroversial dan awet banget ini. 22,6%. Angka ini kelihatannya acak ya, tapi ini justru kunci kenapa kita perlu banget membahas topik ini sekarang. Jadi, apa sih sebenarnya arti angka ini? Ternyata, angka itu datang dari sebuah studi di Indonesia. Studi itu menemukan kalau lebih dari 1 dari 5 investor membuat keputusan finansial yang beneran nyata, kayak beli emas atau narik uang dari bank, cuma berdasarkan teori yang mereka temukan di internet. Jadi ini bukan sekedar obrolan online loh. Ini adalah narasi yang punya dampak ekonomi real. So, ini dia pertanyaan utamanya. Apakah ini semua cuma mitos dan disinformasi, atau jangan-jangan ada benih kebenaran yang tersembunyi di dalam struktur institusi keuangan yang kita pakai sehari-hari? Oke, yuk kita dalami bareng-barang. Setiap cerita kan butuh titik awal ya. Nah, dalam narasi ini ceritanya hampir selalu dimulai dari satu nama keluarga yang sangat-sangat terkenal. Keluarga Rothschild. Mereka ini benar-benar merevolusi dunia keuangan. Berawal dari ghetto Yahudi di Frankfurt, Mayer Amschel Rothschild dengan cerdas menempatkan kelima putranya di pusat-pusat keuangan utama Eropa. Hasilnya, mereka menciptakan jaringan perbankan lintas negara pertama di dunia yang bisa memindahkan uang dan informasi jauh lebih cepat daripada negara manapun pada masa itu. Nah, ini dia salah satu mitos paling dasar dari teori ini. Ceritanya begini, Nathan Rothschild di London dapat kabar kemenangan Inggris lebih dulu dari yang lain. Dia lalu pura-pura menjual sahamnya besar-besaran, bikin semua orang panik dan ikut menjual. Saat harga anjlok, dia langsung borong semuanya dengan harga super murah. Konon dengan cara itu dia berhasil mengambil alih ekonomi Inggris. Dramatis banget kan? Tapi apa kata catatan sejarah? Nah, disinilah yang menarik. Kalau kita bandingkan, klaim yang asalnya dari pamflet antisemitik tahun 1846 itu beda banget sama kenyataannya. Arsip keluarga Rothschild justru menunjukkan kalau Nathan itu sebenarnya membeli obligasi pemerintah. Dia bertaruh kalau kemenangan Inggris akan menstabilkan ekonomi dan menaikkan nilai obligasi jangka panjang. Dia memang untung besar sekitar 40% dalam 2 tahun, tapi itu jelas jauh banget dari cerita menguasai seluruh negara. Disinilah kita ketemu sama konsep kunci, benih kebenaran. Kekayaan dan pengaruh keluarga Rothschild yang luar biasa, kemampuan mereka untuk mendanai negara dan beroperasi lintas batas, itu adalah fakta yang nggak bisa dibantah. Nah, mitos Waterloo ini mengambil benih kebenaran tadi, lalu melebih-lebihkannya menjadi sebuah konspirasi raksasa. Oke, yuk sekarang kita geser dari mitos abad ke-19 ke struktur institusi modern yang jadi pusat teori-teori ini sekarang. Kalau di Amerika, sorotannya seringkali jatuh ke Federal Reserve atau The Fed. Para kritikus sering menunjuk ke pertemuan rahasia di Jekyll Island tahun 1910. Di sana, para bankir top Wall Street berkumpul dan merancang konsep bank sentral. Hal ini memicu klaim bahwa The Fed itu dirancang oleh bankir ya untuk kepentingan bankir. Dan tabel ini menjelaskan dengan gamblang kenapa argumen itu bisa begitu kuat. Struktur The Fed itu unik banget, campuran antara swasta dan publik. Coba lihat, direktur kelas A dan B dari bank-bank regionalnya itu dipilih langsung oleh bank-bank swasta yang jadi anggota. Meskipun ada pengawasan pemerintah lewat direktur kelas C dan Dewan Gubernur, desain ini secara otomatis memberi pengaruh langsung kepada industri perbankan dalam kebijakan moneter. Ini bukan rahasia loh, ini semua tertulis jelas di aturannya. Sekarang kita lihat di tingkat dunia. Kritik yang mirip juga ditujukan ke IMF dan Bank Dunia. Beda sama PBB, di mana satu negara dapat satu suara, di institusi-institusi ini, kekuatan suara Anda itu ditentukan oleh seberapa besar uang yang Anda setorkan. Grafik ini menunjukkan dengan jelas apa artinya. Amerika Serikat, sebagai kontributor terbesar, punya porsi suara yang begitu besar, sampai-sampai mereka punya hak veto untuk keputusan-keputusan penting. Jadi intinya, sekali lagi, ini bukan konspirasi tersembunyi. Ini adalah struktur tata kelola yang dirancang secara terbuka, yang secara sistematis memang memberikan kekuatan lebih besar kepada negara-negara kaya. Sekarang, mari kita bawa cerita ini ke masa kini, ke sebuah frasa yang mungkin Anda sudah sering dengar, The Great Reset. Kutipan ini asalnya dari esai yang dipromosikan oleh World Economic Forum, jadi viral banget dan menjadi pusat dari banyak teori konspirasi saat ini. Bagi banyak orang, kutipan ini seolah melukiskan masa depan yang suram. Jadi ada dua sisi. Di satu sisi, World Economic Forum bilang kalau The Great Reset ini adalah kesempatan untuk membangun kembali ekonomi pasca pandemi jadi lebih baik.
Tapi di sisi lain, para kritikus melihatnya sebagai agenda tersembunyi untuk meningkatkan kontrol korporat dan teknokratis yang ujung-ujungnya akan mengikis kebebasan individu dan hak milik pribadi. Beberapa analisis akademis bahkan melangkah lebih jauh. Mereka bilang visi Great Reset ini bisa mengarah ke bentuk strata sosial yang baru. Coba bayangkan sebuah masyarakat di mana status Anda bukan lagi ditentukan oleh kekayaan, tapi oleh skor kesehatan, jejak karbon, atau akses digital Anda. Semacam tatanan neo-feodal yang didukung oleh teknologi. Jadi, kenapa ya narasi-narasi ini dari Waterloo sampai Great Reset bisa begitu kuat dan bertahan lama? Jawabannya ada di psikologi kita dan juga kondisi dunia saat ini. Teori-teori semacam ini subur banget di tengah ketidakpastian dan ketimpangan. Mereka menawarkan jawaban simpel untuk masalah yang rumit, seperti krisis finansial. Mereka juga memberikan musuh yang jelas, elit global, untuk disalahkan atas rasa tidak berdaya. Dan di zaman sekarang, algoritma media sosial makin memperkuat keyakinan ini, menciptakan ruang gema di mana informasi yang salah bisa menyebar dengan sangat cepat. Pada akhirnya, daya tarik teori-teori ini kembali lagi ke benih kebenaran yang lain. Saat ketimpangan kekayaan sudah begitu ekstrim, narasi bahwa sistem ini memang sengaja dirancang untuk menguntungkan segelintir orang di puncak itu nggak lagi terasa aneh. Bagi banyak orang, itu justru terdengar seperti pengamatan yang masuk akal. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Mari kita coba rangkum poin-poin utamanya. Intinya, mungkin bukan soal pertemuan rahasia di ruangan gelap. Bisa jadi, kenyataannya lebih sederhana, tapi juga lebih rumit, yaitu tentang bagaimana sistem itu sendiri dibangun. Kekuatan tidak bisa terkonsentrasi, bukan karena disembunyikan, tapi justru karena tertulis jelas dalam aturan main dan undang-undang institusi yang membentuk dunia kita. Coba kita lihat lagi perjalanannya. Dimulai dari inovasi swasta, seperti keluarga Rothschild yang melampaui kemampuan pemerintah. Lalu institusi-institusi kunci seperti The Fed dirancang dengan pengaruh industri yang sudah tertanam di dalamnya. Selanjutnya, tatanan global dibangun di atas prinsip bahwa uang adalah kekuasaan. Setiap langkah ini, meskipun kontroversial, terjadi secara terbuka dan akhirnya menciptakan sistem di mana konsentrasi kekuasaan itu adalah sebuah fitur, bukan sebuah kesalahan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kalau masalahnya bukan konspirasi rahasia, tapi struktur yang ada di depan mata kita, lalu kemana kita seharusnya memfokuskan energi? Apakah untuk melawan musuh yang tidak terlihat, atau untuk memeriksa, memperdebatkan, dan mungkin menuntut reformasi dari sistem yang kita lihat setiap hari? Itulah pertanyaan yang akan kami tinggalkan untuk Anda renungkan.